Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman kicau mania sekalian. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti yang ditanyakan oleh kicau mania, yaitu bagaimana cara memandikan keramba burung murai batu yang jinak. Jadi begini teman-teman ya, murai batu yang jinak itu biasanya itu susah ya, diusir aja susah, iya kan? Diusir aja susah. Nah, sebenarnya sebelum diterapi mandi, diterapi dulu menjadi giras. Nah, caranya gimana? Tangkringan atas dicopot, ya kan? Jadi dia itu hanya di tangkringan bawah. Terus sering dikasih balon, gitu aja. Setiap pagi dan sore, sebelum makan atau sesudah makan ya. Jangan kedua-duanya. Kalau misalnya sebelum makan ya sebelum makan gitu. Kalau sudah makan ya sudah makan gitu ya. Pagi dan sore. Lakukan selama 3 hari. Kalau rutin insya Allah nanti akan giras. Itu teman ya. Paling lama itu satu minggu. Nah itu akan giras. Nah setelah itu, setelah terapi itu untuk murai batu yang jinak banget tadi, jadi ini nggak perlu umbaran teman-teman ya, nggak perlu umbaran, nggak perlu kandang ternak, nggak perlu ya. Jadi hanya cukup kandang harian biasa, hanya tangkringan atas dicopot, gitu ya teman-teman. Itu setiap hari ya. Jadi setiap hari itu hanya pakai tangkringan, satu tangkringan yang bawah. Itu selama seminggu tadi ya, selama terapi. Nah setelah seminggu biasanya kan giras. Nah untuk cara supaya dia mau mandi keramba, caranya seperti apa? Nah seperti video yang akan saya tampilkan nanti ya. Jadi pertama ketika dia sudah masuk ya kan, sudah masuk, itu kita biarkan dulu atau kita spray ya. Kalau dibiarkan dia langsung mandi, nah itu bagus, nggak perlu di spray gitu teman-teman ya. Jadi untuk lebih lanjutnya langsung aja kita simak video berikut ini. Saya gitu. Oke teman-teman, setelah melakukan 2 terapi tadi yang menggunakan balon dan 1 tangkringan, yang selanjutnya yaitu supaya dia mau masuk ke dalam keramba, kita kasih jangkrik teman-teman ya. Jadi sebelum dimasukkan keramba ini jangan dikasih jangkrik dulu teman-teman. Jadi biarkan dia lapar, nggak makan jangkrik. Jadi jangkriknya ini dimasukkan keramba, dilemparkan ke keramba teman-teman ya. Jadi kalau dia sebelumnya belum makan jangkrik, pasti ketika lihat jangkrik dia itu akan nah kita lempar aja gitu ya. Kita lempar gitu. Nah dia kan awalnya dia akan melihat dulu, dilihat gitu. Nggak apa-apa dilempar 1 atau 2 atau 3 sampai 5 pun nggak masalah di dalam keramba itu. Itu yang pertama ya teman-teman. Pasti dia nanti akan masuk ke dalam keramba. Jadi harus rutin teman-teman ya. Jadi harus rutin, harus sering. Misalnya nih di terapi tiap malam misalnya. Tiap malam ya udah selalu seperti ini. Jangkrik dimasukkan keramba. Nah ini kan dia langsung masuk. Ini jinak teman-teman ya. Ini kalau saya gusah gitu ya, saya gusah gitu kan, saya gebuk-gebuk pakai plastik atau pakai apa, dia nggak mau ya. Nah dia nggak mau. Terus ketika sudah masuk, nah kita biarkan kira-kira 15 menit. Kalau dia nggak mau jebur ya teman-teman, itu kita spray ya, kita spray murai batunya supaya dia itu ada insting untuk mandi. Misalnya di spray sebentar nggak mau ya 1 botol, jadi kayak disemprot gitu. Gak apa-apa, disemprot 1 botol. Terus biasanya dia itu kan nyisir-nyisir gitu. Nah itu pertanda bagus.
biasanya setelah disemprot gitu dia nyisir. Nah, dia itu nanti akan jebur. Nah, dia mandinya sampai puas. Gitu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi sebenarnya caranya simple, mudah ya. Yang penting konsisten. Konsisten itu sering dilakukan sampai dia itu benar-benar mau masuk sendiri ke dalam keramba. Ini murai batu yang OB kemarin teman-teman, ini jinak teman-teman. Sama murai batu sono keling saya dulu juga saya terapinya seperti ini. Jadi jangan dikasih jangkrik dulu, terus kita lemparkan jangkriknya ke dalam keramba ya. Tapi kakinya dipotong. Kalau kakinya dipotong dia itu pergerakannya hanya di sekitar keramba itu teman-teman. Kalau enggak dipotong kaki belakangnya di jangkriknya itu, dia akan loncat, minggir, langsung loncat kabur. Nah, nggak jadi ada di keramba tersebut. Jadi murai batunya akan males lagi masuk ke dalam keramba. Jadi ini gini teman-teman, terapi ini ya perlu kesabaran. Nah, kan kalau seperti ini enak teman-teman ya. Nah, kita lihat dia mandi puas, ya kan, dia selulup lah, orang Jawa bilang selulup, mandinya itu puas lah. Kita ngelihatnya pun juga senang ya, ngelihat murai batu mandi di keramba puas gitu ya. Kita ngelihatnya juga senang gitu kan. Nah, ini kan tontonan buat kicau mania ya, murai batu mania ya. Ketika ngelihat burung gacoannya itu mandi di keramba, puas mandinya, nah itu kita itu senang ya. Senang bukan main gitu teman-teman. Nah, jadi kalau udah bisa mau mandi keramba seperti ini, pasti burungnya itu akan puas dan birahinya itu akan stabil teman-teman. Dan itu mudah-mudahan di gantangan akan moncer dan mantap gitu. Itu teman-teman ya. Ini sekitar cara melatih mandi keramba. Demikian teman-teman. Lanjut. Demikian tadi teman-teman cara memandikan murai batu yang jinak. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum dimandikan dia harus diterapi giras dulu. Gitu teman-teman ya. Terapi seminggu itu sudah cukup teman-teman ya. Sudah cukup membuat burung tersebut menjadi giras. Jadi nggak terlalu jinak banget gitu. Jadi itu ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman, dan apabila ini bermanfaat ya, bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, jadi dengan cara seperti itu insya Allah ya, yang giras tadinya yang tadinya jinak banget itu akan menjadi giras dan mau mandi keramba gitu teman-teman ya. Karena mandi keramba itu sangat bagus melatih mental daripada murai batu yang kita miliki. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.